apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Jelas Kaisar Xiaoyu tahu Feng Feng hanya berpura-pura. Akan tidak menyenangkan bagi siapapun untuk berpikir bahwa semua rekan-rekannya telah menerima harta karun, tetapi hanya dia sendiri yang tidak. Namun setidaknya di permukaan, Feng Feng berhasil tetap acuh tak acuh terhadap hal-hal eksternal yang sangat terpuji. Sehingga Kaisar Xiaoyu memiliki kesan yang lebih baik tentang Feng Feng. Jadi senyum tipis muncul di sudut mulutnya dan dia bertanya, "Keterampilan bertarung pedang Anda lumayan. Nilainya seharusnya tidak rendah kan?" Feng Feng sedikit terkejut dengan pertanyaan tiba-tiba Kaisar Xiaoyu. Kemudian ia langsung teringat bahwa Kaisar Xiaoyu berlatih ilmu pedang. Ia segera menyadari bahwa Kaisar Xiaoyu kemungkinan besar akan mengajarinya ilmu pedang. Jadi dia sangat gembira, tetapi menahan kegembiraannya dan buru-buru menjawab, "Yang mulia, memiliki mata yang tajam. Itu adalah keterampilan bertarung tingkat semi suci. Hanya saja saya baru saja beralih ke ilmu pedang dan bakat saya terbatas. Sehingga saya tidak dapat sepenuhnya menampilkan esensinya." "Oh," Kaisar Xiaoyu mengangguk dan berkata, "Pemahaman Anda tentang angin adalah yang terbaik yang pernah saya lihat di level Anda. Bahkan tidak lebih buruk dari yang banyak petarung bintang 8. Jadi saya tidak bisa mengajari Anda apapun tentang pemahaman Anda tentang angin. Dan saya hanya akan mengajari Anda tentang ilmu pedang Anda. Alasan mengapa Anda tidak bisa sepenuhnya menampilkan esensi keterampilan bertarung tingkat semi suci Anda adalah karena momentum pedang Anda sedikit terhambat selama putaran dan gerakan. Sehingga tidak begitu mulus atau tidak cukup mulus." Feng Feng belum pernah memikirkan masalah yang ditunjukkan Kaisar Xiaoyu sebelumnya, tetapi karena ia telah menyebutkannya, ia pasti sudah mengalaminya. Jadi Feng Feng sedikit mengernyit dan mendengarkan dengan seksama. Berbicara tentang ilmu pedang, Kaisar Xiaoyu tanpa sadar menunjukkan kesombongannya yang seperti raja. Jalan pedang menekankan momentum. Begitu momentum dilepaskan, ia seperti sungai yang bergelora. Dengan ombak yang semakin tinggi, pedang mengikuti gerakan, dan pedang meningkatkan momentum. Selama lawan tidak dapat menghentikan momentum pedang Anda, mereka akan terjebak olehnya, dan akhirnya dikalahkan. Namun, Kaisar Xiaoyu mengganti topik. Jika momentum pedang terhambat, itu seperti menghentikan momentumnya sendiri. Feng Feng setuju dengan kata-kata Kaisar Xiaoyu, tetapi tatapan bingung melintas di matanya. Ia tidak pernah tahu bahwa momentum pedangnya terhambat saat berputar dan berputar. Jadi ia tentu saja tidak mengerti penyebabnya, apalagi bagaimana mengatasinya. Kaisar Xiaoyu tersenyum tipis. "Masalah Anda adalah Anda terlalu terpaku pada teknik. Gagal mengikuti sepenuhnya niat pedang. Keterampilan tertinggi dalam ilmu pedang terletak pada mengikuti kata hati. Pedang bergerak bersama kata hati, bergerak sesuka hati dan beradaptasi dengan keadaan. Niat harus mendahului pedang. Sehebat apapun tekniknya, jika niat tidak terintegrasi ke dalam teknik, gerakannya tidak akan mengalir mulus, dan tentu saja akan terjadi stagnasi." Dia mulai mengerti. Pikiran Feng Feng tergerak, dan angin bertiup di sekelilingnya, membentuk pedang angin saat ia mendemonstrasikan ilmu pedangnya. Sambil memperhatikan, Kaisar Xiaoyu tiba-tiba bertanya, "Apakah Anda selalu merasakan pedang di tangan Anda?" Feng Feng mengangguk setuju, namun kebingungan muncul dalam dirinya. Bagaimana mungkin ia tidak merasakan pedang di tangannya? Dan apa hubungannya ini dengan stagnasi kekuatan pedangnya? Jika Anda merasakan pedang di tangan Anda, pikiran Anda akan terikat olehnya. Dan bagaimana Anda bisa membangkitkan jiwa pedang yang halus? Kaisar Xiaoyu menasihati. Sehebat apapun pedang itu, secerdas apapun jurusnya, pada akhirnya semuanya
itu hanyalah sarana eksternal. Hanya ketika tekad ada di hati, pedang di pikiran, barulah jalan batin dari pedang itu. Hanya ketika pedang ada di hati Anda, pedang di tangan Anda dapat diayunkan seperti bagian dari tubuh Anda sendiri. Jika Anda tidak bisa melupakan pedang dan jurus-jurusnya, maka Anda akan selamanya berada di luar pintu jalan pedang. Hanya dalam beberapa patah kata, Kaisar Shuyo menguraikan prinsip-prinsip mendalam dari jalan pedang. Sehingga kabut yang menyelimuti hati Feng Feng mulai menghilang. Prinsip-prinsip agung saling terhubung. Kaisar Shuyo berbicara tentang jalan pedang. Tetapi begitu pula jalan-jalan lainnya. Yang lain juga tiba-tiba menyadari sesuatu, seolah-olah bimbingan Kaisar Shuyo adalah cahaya penuntun. Dengan mengikuti cahaya itu, mereka dapat menembus kabut dan memasuki aula cahaya. Dan bimbingan seperti itu lebih berharga daripada harta yang tak terhitung jumlahnya. Jadi Feng Feng membungkuk dalam-dalam kepada Kaisar Shuyo, mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tak terhingga. Sepertinya kalian semua sudah mendapatkan sedikit pemahaman. Bagus sekali. Kaisar Shuyo melirik kelompok itu, senyumnya ringan dan riang. Kemudian, ia menatap Shuyan. Nah, Anda sudah mencapai pemahaman tertentu tentang do penguasa, meskipun dangkal. Namun penggunaan api Anda masih dangkal. Hanya mengandalkan kemampuan dominan Anda untuk menyatu dengan api surgawi. Namun, bertarung untuk 2 kelinci tidak menjamin kemenangan. Jadi guru Anda menyarankan agar Anda berusaha menguasai do melalui api. Lagi pula, Anda secara alami dikaruniai api surgawi. Dan menguasai do melalui api menawarkan keuntungan yang tak tertandingi dibandingkan menguasai do melalui penguasa. Saya harap Anda akan mengembangkan pemahaman Anda tentang do api di masa depan. Shen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Murid akan mengingat ini. Kaisar Shuyo mengangguk, tanpa berkata apa-apa lagi. Ia perlahan melirik ke sekeliling aula, secerca kerinduan terpancar di matanya. Setelah jeda yang lama, Kaisar Shuyo mengalihkan pandangannya, menatap semua orang satu persatu. Dengan senyum tenang, ia berkata, Anak-anak, takdir kita telah berakhir. Saya akan mengantar kalian pergi sekarang. Semua orang terkejut, mata mereka langsung memerah. Guru, Kaisar. Mereka tahu momen ini pada akhirnya akan tiba, tetapi mereka sungguh ingin menghabiskan waktu sebanyak mungkin bersama Kaisar Shuyo. Tanpa instruksi, hanya persahabatan seperti menemani orang terkasih sebelum bepergian terakhir mereka. Tanpa menunggu Shuyan dan yang lainnya berkata apa-apa, Kaisar Shuyo mengangkat telapak tangannya, dan cahaya hijau seperti kabut dan asap memancar darinya. Menyebar menjadi bola raksasa yang menyelimuti semua orang, sehingga semua orang merasakan pandangan mereka kabur. Seolah-olah mereka sedang berada dalam trans yang samar, dan mereka tanpa sadar terbawa oleh cahaya hijau berasap. Ketika cahaya hijau itu menghilang, mereka mendarat di tanah, dan yang mereka lihat hanyalah hamparan salju yang luas. Melihat sekeliling, mereka menyadari bahwa mereka telah kembali ke puncak gunung yang tertutup salju di pintu masuk rumah harta karun Shuyo. Hamparan salju putih yang luas memantulkan sinar matahari, beriak dengan warna-warni pelangi, keindahan yang menakjubkan. Namun pikiran semua orang masih disibukkan dengan perpisahan terakhir mereka dengan Kaisar Shuyo, dan mereka tidak berminat untuk menikmati pemandangan seindah itu. Saat itu tawa keras terdengar dari depan. Sungguh luar biasa bertemu teman lama di tempat terpencil seperti ini. Sekelompok orang mendekat dalam sekejap. Siapa lagi selain Danyan yang dikelilingi oleh mereka? Wajah semua orang berubah, hati mereka mencelos. Bagaimana mungkin Danyan muncul di tempat yang mana burung-burung telah menghilang ini? Jelas keberadaan mereka telah terbongkar. Dan Danyan beserta anak buahnya sedang melacak mereka. Melihat ke-17 orang dari istana obat, mereka menyadari bahwa kecuali Danyan yang auranya mirip dengan Shuyan, ke-16 orang lainnya lebih kuat dari Shuyan, sehingga hati mereka pun semakin mencelos. Tak tahan dengan tatapan sombong Danyan
King Mu'er melangkah keluar dari belakang Xiaoyan dan mengejek. Saya penasaran siapa dia. Ternyata Tuan Muda Dan Yan tidak menyangka King Mu'er ada di sana. Ia tahu Xiaoyan memiliki hubungan dekat dengan klan Iblis Darah dan persahabatan yang sangat erat dengan Kaisar Iblis King Horan. Tetapi ia tidak menyadari Xiaoyan dan King Mu'er telah bertunangan. Terakhir kali King Mu'er menemani Xiaoyan membuat keributan di Istana Obat. Dia berasumsi King Mu'er hanya membela Xiaoyan karena hubungan klan Iblis Darah dengannya. Lagi pula King Mu'er dikenal karena kenakalannya. Namun ia tidak menyangka King Mu'er akan mengikuti Xiaoyan dalam perburuan harta karunnya. Sebuah hal yang dianggap rahasia bagi klan manapun. Jadi dia terkejut sesaat. Ekspresinya tak terlihat karena status King Mu'er dan Yan memberinya senyum sopan lalu menggodanya. Tak saya sangka Nona Mu'er seorang putri iblis yang bermartabat bisa sedekat ini dengan Xiaoyan. Ucapan ini mengisyaratkan hubungan King Mu'er yang intim dan ambigu dengan Xiaoyan, seorang wanita bersuami. King Mu'er tentu saja menangkap isyarat itu dan tersenyum tidak setuju. Jadi dia membalas. Saya juga tak menyangka. Saya sudah mendengar banyak orang mengatakan bahwa Tuan Muda Dan adalah seorang pria sejati, bertindak dengan integritas. Sekarang sepertinya dia hanyalah seorang penipu, orang yang tak tahu malu dan hina. Ada. Kenapa? Bukannya begitu? Tanya King Mu'er dengan nada sarkastik. Benar, sela Xiaoyan. Dasar jalang, jangan pikir Anda tidak sialan hanya karena Anda telah mendirikan gapura peringatan. Hinaan itu begitu kasar sehingga Danyan langsung murka. Susin yang mengikuti Danyan langsung memarahinya. Brengsek, beraninya Anda bicara cabul pada putra sulung saya. Kenapa? Bukan. Nan Erming langsung meniru nada bicara King Mu'er dan bertanya dengan nada sarkastik, lalu mulai mengomel. Memukul istri seseorang dengan paksa, apakah itu tindakan seorang pria sejati? Dan menyangkalnya setelah ketahuan, apakah itu sikap seorang pria sejati? Menerima mediasi dari leluhur klan monster sambil diam-diam memata-matai Xiao Mensen saya, apakah itu tindakan yang jujur? Dan sekarang Anda membawa orang-orang jauh-jauh ke sini untuk memburu kami. Bukankah itu cukup memalukan? Karena semua itu benar, Susin terdiam. Wajah Danyan pucat pasi. Orang-orang di Istana Obat menundukkan kepala, tapi Xiaoyan dan anak buahnya geram, sehingga keheningan sesaat terjadi. Pada saat ini, Long Yi tiba-tiba bertanya pada Xiaoyan. Ayah, bukankah jalang itu sebutan untuk wanita? Danyan bukan wanita, jadi mengapa Xiaoyan memanggilnya jalang? Saat Long Yi bertanya dengan sungguh-sungguh, wajahnya penuh kepolosan murni. Namun bahkan pertanyaan ini yang tampaknya tak terpengaruh lebih menyakitkan daripada komentar jahat apapun. Jadi Danyan sangat marah. Wajahnya memucat dan membiru. Namun Danyan selalu menghargai citranya. Ia tidak ingin menghina statusnya dengan berbicara kasar kepada Xiaoyan, Nan Erming, dan yang lainnya. Tapi niat membunuh yang jahat terpancar di matanya dan ia tertawa datar. Apalagi yang bisa Anda katakan? Kutuk saja. Para terpidana mati sudah makan enak sebelum dieksekusi. Bagaimana mungkin saya tidak membiarkan Anda mengumpat sepuasnya sebelum Anda mati? Danyan! Tubuh King Mu'er yang halus bergetar dan ia langsung berteriak. Ayah Anda berjanji kepada leluhur klan monster di depan semua kekuatan besar bahwa ia tidak akan pernah menyusahkan Xiaoyan lagi. Apa Anda tidak takut dengan mengingkari janji ayah Anda seperti ini? Anda akan membuat leluhur klan monster marah. Bisakah Istana Obat Anda menahan amarah leluhur klan monster? Takut? Tentu saja saya takut. Danyan menahan tawanya yang garing, lalu berkata dengan acuh tak acuh. Tapi apa yang terjadi hari ini hanya diketahui langit dan bumi, dan hanya Anda dan kami. Sekalipun Anda mati, kami tak akan memberitahu siapapun. Bagaimana mungkin para leluhur monster tahu? Semua orang pasti mengira Anda mati saat berburu harta karun. Bahkan jika mereka menduga Istana Obat mengirim seseorang untuk membunuh Anda,
Lalu kenapa? Mana buktinya? Takkan ada. Karena saya pasti akan menghancurkan tubuh Anda dan menghilangkan semua jejak. Mendengar itu, Suen angkat berbicara. Jangan kira Anda berhasil mengalahkan kami. Siapa yang akan menghancurkan mayat siapa? Siapa yang akan menghapus jejak siapa? Oh, seru Danyan dengan keterkejutan yang berlebihan. Shoyan, Anda tidak senaif itu sampai berpikir Anda bisa lolos begitu saja. Suen jelas tidak senaif itu. Ia sangat menyadari krisis saat ini. Dilihat dari kekuatan Doki anggota Istana Obat, ia memperkirakan sekitar 15 orang yang dibawa dan yang terdiri dari 2 orang di puncak 7 bintang, 8 di akhir bintang 7, dan 6 di pertengahan bintang 7. Susunan pemain ini sebanding dengan kekuatan tempur setingkat tinggi dari sebuah faksi yang cukup besar. Terjebak oleh susunan pemain seperti itu, dengan hanya Shoyan di tahap awal bintang 7 dan 6 lainnya di puncak bintang 6. Bahkan dengan kemampuan bertarung tim, mereka berada dalam situasi yang sulit. Meskipun Shoyan bisa melarikan diri dengan sayap tulangnya dan kemampuan bertarung kelincahan angin berlalu tanpa jejak. Tetapi bagaimana dengan yang lain? Bagaimana mungkin Shoyan meninggalkan rekan-rekannya dan melarikan diri sendirian? Karena mustahil melarikan diri. Ia tak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Jadi Shoyan tersenyum. Kita akan tahu setelah pertarungan. Anda benar-benar keras kepala. Dan tak kuasa menahan tawa. Saya jamin tak seorang pun dari kalian akan lolos hari ini. Hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematian kalian bersama. Lalu untuk apa membuang-buang waktu? Kata Shoyan dingin. Ayo bertarung, kita lihat siapa yang akan mati atau jaringnya akan putus. Dengan seruan ayo bertarung dari Shoyan dan anak buahnya mencengkram senjata mereka erat-erat. Semangat juang mereka membumbung tinggi, bahkan tatapan mereka penuh tekad. Ingin mati cepat? Dayan menyipitkan mata ke arah Shoyan. Dayan berasumsi bahwa dalam situasi putus asa seperti itu, Shoyan kemungkinan besar akan menggunakan strategi mengorbankan musuh demi menyelamatkan diri dan meninggalkan rekan-rekannya dan membiarkan mereka mengerahkan seluruh upaya mereka untuk melarikan diri. Dia ingin sekali melihat ekspresi panik dan malu Shoyan, karena itu akan memberinya kepuasan yang luar biasa. Karena ia yakin Shoyan tak akan bisa lolos di bawah kekuatan penuh anak buahnya. Namun Shoyan tidak menunjukkan tanda-tanda panik, seolah-olah ia bertekad untuk hidup dan mati bersama anak buahnya. Jadi hal ini membuatnya sangat kecewa. Dengan frustasi, Dayan bercanda. Anda pikir saya akan mengabulkan keinginan Anda? Saya tidak akan melakukannya. Bagaimana mungkin saya mengabulkan keinginan Anda? Saya tahu kalian sedekat saudara, jadi saya akan membuat Anda menyaksikan rekan-rekan Anda perlahan disiksa sampai mati. Satu persatu, lalu saya akan menyiksa Anda sampai mati pada akhirnya. Dan terus memperhatikan Shoyan mencoba melihat apa ekspresinya akan berubah. Namun yang ia lihat hanyalah seringnya Shoyan. Seolah-olah ia sedang bermimpi. Wajahnya menjadi gelap dan ia balas melambai. Maju, siksa mereka perlahan. Setelah pasukan Istana Obat menerima perintah itu, mereka segera berbaris menuju Shoyan dan rombongannya. Semangat juang mereka membumbung tinggi, sehingga pertempuran sengit sudah di depan mata. Di barisan terdepan pasukan Istana Obat adalah seorang Dodi kelabu, dan tatapannya terpaku pada Zijing. Selama kebuntuan dan pertengkaran sebelumnya, Dodi kelabu ini telah memilih targetnya. Meskipun membunuh Shoyan tentu akan menjadi pencapaian yang luar biasa, tetapi Shoyan pastilah orang yang ingin dibunuh secara langsung oleh Danyan. Lebih lanjut, ia telah mendengar bahwa Shoyan adalah jenius terdepan generasi baru dan telah membunuh keempat Dodi bintang 5 yang dikirim oleh Istana Obat pada level puncak bintang 4 dan telah memenangkan kejuaraan di Gua Darah Pembantaian. Jadi dia memiliki kekuatan untuk membunuh lawan di atas levelnya. Dengan kekuatan bintang 7-nya, mengapa ia repot-repot mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran yang menegangkan dan tanpa pamrih? Selain Shoyan, yang lainnya semuanya berada di puncak bintang 6.
Jadi seharusnya membuat pertarungan aman dan mudah. Jadi mengapa tidak membidik mereka? Karena itu, ia bahkan tidak mempertimbangkan untuk menyerang Xiuyan. Jika ia tidak bisa mencapai prestasi besar, ia bisa mengklaim tempat pertama dengan menjadi yang pertama membunuh. Namun dengan Su Xin dan Lang Chun, seorang bintang 7 puncak, bagaimana mungkin ia berani mengklaim tempat pertama? Dia adalah pria yang sangat bernafsu, selalu terlena dengan wanita, dan dia telah meniduri banyak wanita cantik. Namun, dia belum pernah menyentuh wanita semurni dan selugu Kim Mu'er dan Ji Ying. Jadi matanya selalu tertuju pada mereka. Akan sangat menyenangkan memiliki keduanya. Namun dia tahu jumlah orang terlalu banyak untuk sesuatu yang terlalu sedikit. Jadi dia akan beruntung jika hanya memiliki satu. Jika dia hanya bisa memiliki satu, tentu saja dia akan memilih adik perempuan Kaisar Iblis. Karena menunggangi putri iblis bangsawan pasti akan menjadi pengalaman yang unik dan menyenangkan. Namun dia juga tahu bahwa putri iblis bangsawan bukanlah pilihannya. Ia terpaksa memilih hal terbaik berikutnya dan mengarahkan pandangannya pada Ji Ying. Saat dia menatap Ji Ying yang cantik, tatapannya beralih dari bibir merah ceri Ji Ying ke bokong montoknya yang menonjol dari balik celana ketatnya. Setelah jeda yang lama, ia beralih ke pinggang ramping Ji Ying. Kemudian dia mempercepat langkahnya, takut orang lain akan mendahulunya. Di bawah tatapan tajam Huido, Ji Ying merasa mual dan dipenuhi kebencian. Tatapan tajam perlahan muncul di matanya dan niat membunuh melonjak dari dalam. Namun ketika Danyan memberi perintah Huido melangkah keluar, sehingga tatapan tajam di mata Ji Ying berubah menjadi ketakutan. Ia tak berani menatap Danyan lagi, dengan takut-takut mundur ke belakang Xiuzan. Melihat Ji Ying seperti ini, Huido merasa semakin gembira. Seolah terpengaruh oleh atmosfer yang keras, angin dan salju tiba-tiba berembus. Hembusan angin dingin menerbangkan salju tebal, mengaburkan langit dan bumi, mengaburkan pandangannya. Tiba-tiba, Huido tanpa menyadari bahwa sosok ungu yang bersembunyi di belakang Xiuzan telah menghilang tanpa jejak. Tiba-tiba angin bertambah kencang di depan Huido. Sehingga dia merasakan bahaya mematikan mendekat. Jantungnya berdebar kencang. Dokinya melonjak dan cahaya perak langsung bersinar dari tubuhnya, memperlihatkan baju zirah perak berkilauan. Lagi pula tak seorang pun yang berkultivasi hingga tingkat dodi bintang 7 lemah. Bukan karena Huido benar-benar merasakan apapun, melainkan reaksi naluriah seorang pejuang tangguh yang telah melewati banyak bahaya. Namun meskipun reaksinya cepat, tetapi sudah terlambat. Bahkan saat baju zirah perak itu masih terbentuk, seberkas cahaya dingin melintas di leher kirinya, yang membawa doki tingkat menengah bintang 7. Anda mencari kematian? Huido menerjang baju sambil meninju dengan pukulan yang dahsyat, yang membuat sosok anggun Ji Ying terlempar 3 kali ke depan. Namun pukulan itu tak berdaya, dan Ji Ying hancur berkeping-keping. Wujud anggunnya lenyap menjadi titik-titik cahaya kecil. Bayangan? Mata Huido menyipit. Ia mendongak lagi, hanya untuk melihat Ji Ying muncul di samping Xiuyan. Menatapnya dengan hinaan dan kebencian. Jejak ketakutannya yang sebelumnya telah sirna. Sialan, serangan diam-diam. Beraninya seorang petarung puncak bintang 6 menyerang saya. Huido murka. Dia tahu Ji Ying pasti mengadakan teknik bertarung tim untuk mencapai level menengah bintang 7. Lagi pula dia bintang 7 tahap menengah. Namun saat dia hendak menyerang Ji Ying dan bergerak, tiba-tiba darah muncrat dari lehernya, sehingga dia segera berhenti. Mencengkram lehernya erat-erat, amarahnya bergantikan oleh kebingungan. Darah mengucur deras dari sela-sela jarinya dan matanya dipenuhi rasa takut. Lalu dia roboh dan mati. Tepat ketika melihat Huido telah mati, semua orang di istana obat terdiam. Mereka semua tahu bahwa Xiuyan dan yang lainnya pasti telah menggunakan semacam teknik pertarungan tim yang ampuh untuk tiba-tiba meningkatkan seorang kultivator puncak bintang 6 ke level menengah bintang 7. Namun melihat mayat Huido, mereka tidak mengerti mengapa. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Begitu tak terlihat, bahkan di level menengah bintang 7.
dan bagaimana dia bisa membunuh Hoido hanya dengan satu serangan. Karena mereka tidak menyadarinya karena Zijing dan Feng Feng telah bergabung untuk melepaskan badai salju tiba-tiba, mengaburkan persepsi mereka. Dan Yan meretan kening. Dia sudah lama tahu bahwa Xiaoyan dan yang lainnya memiliki teknik pertarungan tim. Dia telah melihat Doki Xiaoyan meloncat dari awal bintang 7 ke puncak bintang 7. Ketika Xion dan yang lainnya membuat kekacauan di istana obat. Dia tahu itu pasti teknik pertarungan tim. Karena aula bela diri istana obat yang dia awasi juga memiliki teknik pertarungan tim yang serupa. Dia pernah iri dan meratapi bahwa teknik pertarungan tim Xiaoyan dan yang lainnya jauh lebih kuat daripada teknik milik istana obat. Namun ia tidak mengantisipasi betapa hebatnya teknik pertarungan tim Xiaoyan dan yang lainnya. Zijing yang baru mencapai puncak bintang 6 telah menggunakan teknik pertarungan tim ini untuk membunuh Hoido hanya dengan satu pukulan. Mungkinkah teknik pertarungan tim Xiaoyan dan yang lainnya memungkinkan mereka masing-masing mencapai puncak bintang 7 kapan saja? Jika iya, maka ini menimbulkan masalah yang pelik. Namun ketika Susin membisikkan sesuatu di telinga Danyan, kerutan di dahi Danyan langsung mengendur. Susin menjelaskan bahwa fluktuasi Doki Zijing saat ia menyerang Hoido, dia berada di pertengahan bintang 7, bukan puncak bintang 7. Danyan menghela nafas lega. Hanya Xiaoyan yang bisa mencapai puncak bintang 7 melalui teknik pertarungan tim. Yang lain di puncak bintang 6 hanya bisa mencapai pertengahan bintang 7. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan? 16 bawahannya yang dibawanya seperti yang diprediksi Xiaoyan. Terdiri dari 2 puncak bintang 7, 8 akhir bintang 7, dan 6 pertengahan bintang 7. Meskipun mendiang Hoido telah dibunuh oleh Zijing, kekuatan relatif kedua belah pihak tetap tidak terpengaruh. Mereka masih mendominasi Xiaoyan dan yang lainnya. Harus saya akui, kemampuan bertarung tim Anda sungguh mengesankan. Puji Danyan dengan tenang. Ia ingin menghibur bawahannya yang kebingungan. Jadi ia menambahkan dengan nada penyesalan dan penghinaan. Sayang sekali, kekuatan Anda sendiri sangat rendah. Bahkan dengan kemampuan bertarung tim yang mengesankan, Anda hanya bisa mencapai pertengahan bintang 7. Dorongan Danyan langsung terasa, dan semua orang di istana dan langsung merasa tenang. Ya, itu baru pertengahan bintang 7. Sedikit tindakan pencegahan sudah cukup. Hoido pasti terpesona oleh kecantikan wanita cantik itu yang menyebabkan kecerobohannya dan kehilangan nyawa. Pergi! Dan merintahkan serangan lain. Serahkan Xiaoyan pada saya. Yang lain lakukan apapun yang kalian mau pada mereka. Gunakan kekuatan kalian untuk menghancurkan mereka sedikit demi sedikit. Kali ini yang pertama bertindak adalah klan monster yang luar biasa brutal. Tubuhnya yang seperti banteng berbalut jubah putih tampak sangat menggemaskan. Tatapannya tertuju pada Zijing, seolah waspada terhadap serangan mendadak. Namun ekspresinya jelas, berseri-seri, tidak cabul, melainkan semakin panas. Tiba-tiba cahaya kemasan bersinar dan sesosok makhluk besar yang berkilauan muncul di hadapan kerumunan istana obat. Sehingga kerumunan istana obat mundur kaget dan setelah diamati lebih dekat, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Seekor naga. Itu benar-benar seekor naga. Baik manusia maupun binatang, mereka semua memiliki naluri penghormatan terhadap naga. Para anggota istana obat tiba-tiba merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Saling memandang dengan kaget hanya karena kehadiran seekor naga. Beralih ke Xiaoyan dan rekan-rekannya, mereka menyadari Longyi telah pergi. Jadi bocah kecil tak berdosa itu sebenarnya seekor naga. Para anggota istana obat kemudian menyadari bahwa fluktuasi Doki naga emas itu hanya berada di puncak 6 bintang. Untungnya itu hanyalah seekor naga yang belum dewasa, sehingga para anggota istana obat merasa lega. Namun jantung Danyan masih berdebar kencang karena terkejut. Melihat wujud asli Longyi, Danyan teringat akan catatan dan deskripsi naga petir emas 9 mendalam dalam tersimpan di istana obat. Terbentuk dari guntur dan kilat, lapisan sisiknya bagaikan baju zirah emas, dan cahaya guntur mengalir di sekujur tubuh naga.
Serangan dan pertahanannya kuat, terutama pertahanannya. Ia dapat tumbuh dengan menyerap berbagai guntur. Dan setelah dewasa, ia akan memiliki kekuatan binatang roh bintang 8. Ia adalah binatang roh yang langka. Sisi emas naga yang berkilauan di depannya, serta cahaya guntur putih keperakan yang terus mengalir di sekujur tubuhnya. Sepenuhnya sesuai dengan deskripsi naga petir emas 9 mendalam. Jadi, Daniel tak kuasa menahan diri untuk kehilangan suaranya karena tak percaya. Naga petir emas 9 mendalam? Anda punya penglihatan. Naga petir emas 9 mendalam berbicara dalam bahasa manusia dan semangat juangnya langsung melonjak ke level bintang 7 menengah. Sisik-sisik di tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan yang lebih terang, seolah ingin pamer. Saya tidak menyangka itu naga guntur emas 9 mendalam. Menyaksikan langsung makhluk roh legendaris ini sungguh satu berkah. Mata Daniel terbelalak, ia menatap naga guntur emas 9 mendalam dan mempertimbangkan untuk membujuknya belajar. Bagi seorang alkemis, meningkatkan keterampilan alkimia mereka memang menantang. Tetapi itu bukanlah bagian tersulit. Bagian tersulitnya adalah bertahan dari penghalang pil thunder. Tingkat pil thunder setara dengan kualitas ramuan yang diciptakan seorang alkemis. Banyak alkemis tingkat tinggi, meskipun berbakat, dapat menciptakan ramuan dengan kualitas yang lebih tinggi daripada keterampilan alkimia mereka sendiri. Tetapi kurangnya doki, mereka membuat mereka tidak dapat bertahan dari pil guntur. Akibatnya, keterampilan alkimia mereka tetap tidak berkembang, memaksa mereka untuk mencurahkan banyak waktu untuk mengolah dan meningkatkan doki mereka. Dengan bantuan naga petir emas 9 mendalam dalam melahap petir pil, para alkemis senior Istana Obat tak akan lagi direpotkan olehnya. Keterampilan alkimia mereka pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi dengan lebih mudah. Memungkinkan mereka untuk memberikan lebih banyak ramuan berkualitas tinggi untuk Istana Obat. Lebih lanjut, dengan membantu para alkemis melapil guntur, naga petir emas 9 mendalam akan dapat cepat berkembang menjadi asistennya yang paling handal. Lebih lanjut, mendapatkan naga petir emas 9 mendalam juga akan memberi Shoyen dan timnya keterampilan bertarung tim yang kuat. Dengan 3 keunggulan signifikan ini, naga petir emas 9 mendalam akan cukup untuk menenangkan hati para pemain bertahan di Istana Obat. Dan posisinya sebagai penerus master istana tak tergoyahkan. Daniel tahu bahwa membujuk naga petir emas 9 mendalam, terutama ketika mencoba merebutnya tepat di depan Shoyen dan timnya, akan sangat sulit. Namun sulit bukan berarti mustahil. Daniel percaya bahwa ketika dihadapkan pada keputusan hidup atau mati, segalanya mungkin terjadi. Daniel mendesah. Sungguh memalukan, makhluk roh yang tak tertandingi itu binasa sebelum waktunya, hanya karena mengikuti orang yang salah. Sungguh memalukan. Dia kemudian menebak dengan ragu. Naga petir emas 9 mendalam, saya kira Anda melayani Shoyen karena kebetulan dia telah berjasa pada Anda saat Anda lahir dari guntur. Kalau tidak, Anda tak akan memanggilnya ayah. Ucapan Longyi kepada Shoyen saja sudah mengungkapkan hubungan mereka, dan Shoyen beserta rekan-rekannya diam-diam mengagumi kepintaran Danyan. Shoyen juga merasakan emosi yang lebih dalam. Danyan sangat cerdas, dan Bingyan sangat berbakat, dan kedua saudaranya sungguh luar biasa. Tetapi Danding benar-benar idiot. Terlahir dari ayah yang sama, bagaimana mungkin mereka begitu berbeda? Melihat ekspresi Longyi, Shoyen dan yang lainnya sangat sedikit berdebar-debar. Danyan tahu dia telah menebak dengan benar. Dia tersenyum tipis dan berkata kepada Longyi, naga petir emas 9 mendalam, Anda mungkin pernah mendengar pepatah. Burung yang bijak memilih pohon yang tepat untuk bertengger. Itu pepatah umum, tetapi juga mengandung kebenaran yang mendalam. Pepatah umum seringkali mengandung kebenaran yang mendalam. Dengan makhluk roh yang tak tertandingi seperti Anda, naga petir emas 9 mendalam, dan kemampuan unik Anda, Istana Obat adalah satu-satunya tempat untuk Anda di benua Dodi.
dan jelas bukan klan yang lemah dan rendahan seperti klan Shio. Sialan, mencoba membujuk saya untuk menyerah. Longgi sangat marah sehingga dia mengibaskan ekor naganya ke depan, menyapu selimut salju yang menutupi kerumunan istana obat. Danyan menyeka serpian salju dari wajahnya, alisnya sedikit berkerut, tapi dia tidak menganggapnya terlalu serius. Seekor makhluk roh yang tak tertandingi, bagaimana mungkin ia tanpa kepribadian? Terlebih lagi, jika seekor binatang roh berbalik melawan sekutunya di menit-menit terakhir setelah diberi beberapa patah kata, ia akan terlalu lemah dan ia akan dipandang rendah. Ia mengendurkan alisnya dan berkata, "Jangan terburu-buru mengambil keputusan, dengarkan saya saja dulu." Naga petir emas 9 mendalam mendengus dingin dan menatap Danyan dengan lirikan miring seolah-olah ia sedang menatap orang bodoh. Kemudian Danyan berkata kepada Longgi dengan sangat tulus, "Memang, Soyen telah berbuat baik pada Anda, sehingga Anda mengikuti dia dan melayani dia karena Anda membalas budi. Dan itu adalah kebenaran Anda. Jadi saya menghargai ini. Tapi, naga petir emas 9 mendalam, Soyen akan segera mati, karena saya harus membunuhnya. Untuk mencegah orang-orang tahu bahwa dia dibunuh oleh istana obat saya dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Saya pasti akan membunuh yang lain juga." Pada titik ini, Danyan menunjuk kembali ke arah bawahannya di belakangnya dengan bangga. "Lihatlah barisan saya. Kalian belum bisa melihat kekuatan ada 2 puncak bintang 7, 8, 7 tahap akhir bintang 7, dan 6 tahap tengah bintang 7. Ditambah saya. Sedangkan kalian hanya punya Soyen di tahap awal bintang 7, dan 6 lainnya hanyalah puncak bintang 6. Apa kalian pikir kalian punya peluang lolos begitu saja? Sama sekali tidak. Anda makhluk roh yang tak tertandingi dan Anda sudah melunasi hutang Anda. Kenapa Anda harus mati bersama Soyen dan yang lainnya? Menguburnya hidup-hidup bersamanya." Longgi sangat marah. "Kalian akan segera mati. Seluruh keluarga kalian akan mati. Ayah Anda juga akan mati, cepat atau lambat." Nada suara Longgi yang masih muda terdengar lantang melalui wujud 9 naga guntur emas mendalamnya, terdengar sedikit kurang agung, sehingga Soyen dan yang lainnya tak kuasa menahan tawa. Namun Danyan menahan tawanya. Namun kata-kata Longgi, "Seluruh keluarga Anda telah mati," langsung menyentuh sarafnya yang tegang. Setelah kehilangan saudara laki-laki dan perempuannya, tatapannya menjadi gelap, namun ia belum siap menyerah. Ia menyipitkan mata, memaksakan senyum pelan dan acuh tak acuh, lalu berkata, 9 naga guntur emas mendalam, mereka pasti akan mati hari ini. Pernahkah Anda mempertimbangkan apa yang akan terjadi pada Shio Mensen dan seluruh klan Shio jika kalian semua mati? Mereka pasti akan hancur berantakan, dimangsa oleh berbagai faksi dan bahkan dibasmi oleh musuh bebuyutan Anda, klan iblis jiwa, kan? Tapi jika Anda bisa bergabung dengan istana obat saya akan memperlakukan Anda sebagai saudara. Dan saya berjanji bahwa istana saya akan turun tangan untuk melindungi klan Shio dan Shio Mensen. Ini adalah cara terbaik untuk membalas budi Soyen. Bagaimana menurut Anda? Coba pikirkan lagi." "Sudah selesai omong kosong Anda. Kalau sudah, bertindaklah sekarang. Saya ingin melihat bagaimana Anda membunuh saya." Begitulah sikap naga petir emas 9 mendalam. Tatapan Danyan menjadi gelap gulita dan kecemburuan mempuncak di hatinya. "Soyen, apa yang telah Anda lakukan hingga pantas mendapatkan pengabdian Sun-Er yang tak tergoyahkan? Kesediaan putri iblis untuk mendampingi Anda dalam suka dan duka. Dan bahkan kesediaan naga petir emas 9 mendalam yang legendaris untuk mati demi Anda." Memikirkan hal ini, tatapan kejam terpancar di mata Danyan, berkata dengan dingin, "Naga petir emas 9 mendalam, karena Anda bersikeras berada di tempat yang salah. Jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda kesempatan. Ikuti Soyen dan mati bersamanya." Sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.